Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Nanda juga sedikit bingung di hatinya. Keluarga benar-benar tidak ingin dia kembali. Ayah, paman, dan kakek berharap dia bisa tinggal di Surabaya, dan berharap dia akan berkembang bersama Wei Liang, anak tertua dari keluarga Gu. Tapi Nanda ingin kembali. Alasan ingin kembali bukan untuk pekerjaan Houston Group, atau untuk ketua misterius Houston Group, tapi untuk Tama. Tama menyelamatkannya lebih dari sekali, dan saat dia melukai kakinya, dia memiliki kulit yang dekat dengannya. Faktanya, dari lubuk hatinya, dia telah sepenuhnya mengabdi padanya sejak lama. Dia bahkan merasa jika dia tidak bisa bersamanya dalam hidup ini dia akan bisa mencapai kedamaian. Bahkan jika dia adalah kekasih bawah tanahnya, dia rela. Bagaimanapun, dia mencintainya dengan semua angan-angan dan tidak memiliki hasil, dan menjadi kekasih bawah tanah tanpa reputasi, dia bisa menjadi wanitanya. Bahkan jika dia akan dimarahi oleh orang lain, bahkan jika dia akan menjadi tikus di jalan, bahkan jika pacar baiknya, Alena, menentangnya, dia tidak akan ragu-ragu. Namun, pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi kekasih bawah tanah Tama. Karena, pada saat ini, gadis yang sedang duduk di kereta es dan bermain dengan Tama dengan bahagia pasti adalah kekasih bawah tanah Tama, bukan? Memikirkan hal ini, mata Nanda menjadi merah dan lembab. Dia tiba-tiba iri pada gadis yang tidak bisa dia lihat wajahnya. Meskipun dia hanya kekasih gelap Tama, Tama sangat perhatian dan perhatian padanya, bermain dengannya seperti pacar. Bukankah ini yang paling dia inginkan? Saat ini, Tama tidak tahu bahwa dia sedang diikuti oleh Nanda. Dia telah benar-benar tenggelam dalam olahraga rekreasi yang sangat dia cintai ketika dia masih kecil. Setiap orang memiliki hati seperti anak kecil, dan Tama tidak terkecuali. Ketika dia paling bahagia, seorang anak dengan kaki di atas seluncur es meluncur lebih cepat dan lebih cepat di atas es, dan langsung mendatangi kereta es Tama dan Gema. Tanpa diduga, anak tersebut kehilangan kendali atas arah tersebut. Ketika dia semakin dekat dan lebih dekat ke Gema, dia tidak berbalik dan membantingnya dengan linglung. Begitu dia bertemu dengannya, anak itu berteriak bahwa dia terluka. Gema kaget saat melihatnya, meskipun anak tersebut tampaknya berusia 10 tahun dan beratnya tidak lebih dari 60 atau 70 pon, dampak kelembaman tidak dapat diremehkan setelah ia bangun dengan cepat. Yang lebih berbahaya adalah anak-anak memakai sepatu es daripada sepatu roda. Benda itu tajam. Sekali seseorang tertusuk atau tergores, dapat dengan mudah menyebabkan cedera serius. Melihat hal ini, Tama tiba-tiba melompat dari kereta es dengan tergesa-gesa, lalu memeluk Gema dan berbalik setengah lingkaran, dan mengangkatnya menjauh dari posisi di mana dia akan terjatuh. Namun, melihat anak itu akan menabrak truk es, Tama tidak tahan dengan luka anak itu, jadi dia menendang truk es di sepanjang jalan. Truk es itu berada di antara batu yang berkilauan akan ditabrak anak itu, dan dari es. Kemudian melompat ke arah lain. Anak itu tidak memiliki banyak pengalaman, dan dia tidak memiliki kemampuan tanggap darurat. Dia akan menabrak truk es, jadi dia sangat takut sampai menutupi matanya. Pada saat ini, mobil es itu ditendang lagi oleh Tama, dan akibatnya, anak itu terus berlari ke depan, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Nanda, yang tidak jauh, selalu berada di garis 3 poin yang dibentuk oleh sang anak, Tama dan dirinya sendiri. Tama dan Gema baru saja menghalangi gadis kecil itu, jadi dia tidak melihat dengan tepat apa yang terjadi, dia juga tidak melihat seorang gadis kecil lepas kendali di atas es. Dia hanya melihat bahwa Tama benar-benar memeluk wanita itu di pinggangnya, dan langsung memberi wanita itu pelukan yang ambigu, dan hatinya masam dan marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak diam-diam berpikir dalam hatinya, Tama terlalu berlebihan. Tidak masalah jika dia datang ke Surabaya untuk bertemu kekasih,
dan dua berani menunjukkan kemesraan dengan begitu megah di tempat umum seperti Huai. Bukankah ini terlalu sembrono? Tepat ketika dia sedang marah di dalam hatinya, bayangan hitam tiba-tiba melintas di depannya, dan sepupunya berteriak di sampingnya, "Ah, Kak Nanda, hati-hati." Begitu suara itu turun, bayangan gelap itu langsung menuju mata Nanda. Pada saat ini, Nanda mengalihkan perhatiannya dari Nanda dan gema kebayangan yang menuju ke arahnya. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa ternyata itu adalah seorang gadis yang menutupi matanya dan berteriak ketakutan, dia juga ketakutan tidak tahu harus berbuat apa. Siapapun yang berseluncur di atas es atau salju tahu aturan keselamatan dasar, yaitu, kamu harus menjauh dari orang-orang yang berada di luar kendali. Di atas es dan salju, jika seseorang tidak dapat mengerem, kecepatannya akan dengan mudah mencapai keadaan yang sangat berbahaya. Jika ditabrak orang dengan kecepatan tinggi, atau ditabrak mobil dengan kecepatan tinggi, tidak ada perbedaan besar. Sepatu seluncur es dan papan seluncur salju sangat keras dan tajam dan dapat dengan mudah menyebabkan cedera yang sangat serius. Nanda tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Jauh di lubuk hatinya, dia bahkan siap untuk dipukul dengan keras oleh anak itu. Pada saat seluncur es anak itu hampir mencapai dirinya, dia menutup matanya karena terkejut dan berteriak. Namun, setelah beberapa saat, dampak yang diharapkan tidak terjadi. Secara mendadak, Tama meletakkan gema di pelukannya dan dengan cepat menyusul gadis kecil yang lepas kendali itu. Sedetik sebelum dia akan bertabrakan dengan Nanda, dia tiba-tiba memeluknya. Nanda membuka matanya dan menemukan bahwa Tama telah menghentikan gadis kecil yang lepas kendali pada saat kritis, dan dia benar-benar bahagia dan marah. Syukurlah, Tama akan selalu muncul di hadapannya seperti pangeran tampan di saat-saat kritis, dan memblokir semua bahaya untuknya. Dengan marah, dia telah mengaku padanya begitu lama, dan mengabdikan dirinya padanya berharap menjadi kekasih bawah tanahnya. Tetapi dia telah berulang kali menolaknya dengan benar, dan menolaknya sampai sekarang. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pria ini akan diam-diam menemukan kekasih bawah tanah di Surabaya. Tama tidak memperhatikan Nanda saat ini. Perhatiannya terfokus pada anak tersebut, karena dia tahu betul bahwa begitu tabrakan terjadi, anak tersebut kemungkinan besar akan terluka. Untuk tabrakan yang sama, orang dewasa mungkin merasa lega, tetapi anak tersebut mungkin perlu dirawat di rumah sakit. Untungnya, anak itu hanya ketakutan, tetapi tidak mengalami cedera yang berarti. Pada saat ini, gadis kecil itu membuka matanya, melihat bahwa Tama telah menyelamatkannya dan mencegahnya untuk memukul siapapun. Dia menarik napas dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih, Paman, terima kasih." Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.